организовали... Film dibuka dengan narasi dari seorang wanita bernama Christy. Ia menjelaskan bahwa di masa depan, manusia berhasil mengembangkan kemampuan untuk menjelajahi alam semesta. Mereka tersebar di berbagai penjuru galaksi dan mendiami planet-planet yang dianggap layak huni. Salah satunya adalah planet Titanium. Meskipun dikelilingi lumpur, rawa, bonpon, dan lautan batu yang tak berujung, Titanium tetap dinyatakan sebagai planet yang dapat ditempati manusia. Di sana, peradaban maju berhasil dibangun dalam sebuah kota yang berdiri megah di tengah wilayah berbahaya itu. Konon, jauh di seberang lautan batu, terdapat oasis bernama Pulau Mimpi yang bisa dihuni. Namun hingga kini tidak ada seorang pun yang tahu pasti letaknya. Planet Titanium sendiri dipimpin oleh seorang diktator yang kejam. Pemerintah mengatur segala lini kehidupan warganya, sejak lahir hingga mati. Bahkan pasangan hidup serta pekerjaan sudah ditentukan oleh sistem, dan seluruh data penduduk tersimpan dalam komputer pusat yang sangat canggih. Siapapun yang menantang aturan atau dianggap penjahat tidak dijebloskan ke penjara, melainkan diusir keluar kota. Mereka dipaksa mengembara di rawa antariksa dan lautan batu yang mematikan, sebuah hukuman mati perlahan yang tidak tampak sebagai eksekusi resmi. Pada suatu hari, 10 narapidana kelas berat, termasuk para penentang pemerintah, dijatuhi hukuman. Salah satunya adalah Christy sendiri, yang ditangkap karena menolak pernikahan paksa dengan laki-laki yang ia benci dan pekerjaan yang tidak ia sukai. Ia sangat menentang rezim diktator Titanium. Sebelum diusir, diberi kesempatan hidup dengan cara berjalan keluar benteng, dijanjikan dapat menemukan oasis yang disebut-sebut bisa dihuni. Namun banyak yang meragukannya karena tak pernah ada bukti nyata keberadaan oasis itu. Para napi kemudian digiring keluar tembok pembatas. Namun ada seorang petugas yang disebut kapten membawa seorang tahanan dengan kepala tertutup. Ia memaksa tahanan itu berjalan lebih dulu, meski pria itu menolak karena tahu perisai listrik di depannya masih aktif. Jika maju, ia akan tewas tersetrum. Namun kapten tetap memaksanya, sehingga sang napi menginjak sebuah batu dan menendangnya ke arah perisai. Dan dugaan itu benar, listrik masih menyala menghancurkan batu yang mengenainya. Ternyata kapten memang berniat membunuhnya, tapi sang napi lebih dulu menyadarinya. Petugas lalu menonaktifkan perisai, sementara kapten yang kesal memukulnya dan membuka penutup kepala tahanan itu. Rupanya, tahanan itu adalah Erwin. Sebelum mengusir mereka, kapten berkata bahwa sebenarnya ia ingin membunuh semuanya, tetapi undang-undang melarang eksekusi mati. Maka sesuai aturan, ia hanya menyerahkan sedikit peralatan dan makanan. Mereka diberi waktu 1 jam untuk pergi. Dan setelah sirene berbunyi, para penjaga berhak menembak siapapun yang masih berada di sana. Setelah itu, kapten kembali masuk ke markas dan ia pun kembali mengaktifkan perisai listrik. Seorang napi wanita bernama Maria panik kegirangan karena ia hanya turis yang tak sengaja melanggar hukum. Ia berlari hendak kembali, namun Christy segera mencegahnya agar tidak tersengat listrik perisai. Saat itulah seorang Erwin menyarankan semuanya untuk bergerak. Namun napi lain bernama Brock menolak dan mengumumkan dirinya sebagai yang terkuat dan memaksa semua orang untuk mematuhinya. Ia lalu menanyakan identitas mereka satu persatu. Pertama ada si botak Valentine, kemudian Pak Tua Risman. Namun belum semuanya selesai memperkenalkan dirinya, tiba-tiba tanah bergetar dan muncul seekor monster lidah api dari bawah tanah. Melihat itu, Erwin memperingatkan bahwa makhluk itu akan membunuh siapa saja yang bergerak di atasnya. Semua napi pun ketakutan. Brock kemudian menyuruh mereka segera bergerak, tetapi Christy menolak kepemimpinannya. Saat Brock hendak memukul Christy, Erwin menengahinya dan mengajak semua napi berebut mengambil perbekalan dari kotak besi. Dengan cepat, Erwin mengambil sebuah pisau. Namun tiba-tiba Brock menutup kotak itu dan melarang siapapun menyentuhnya. Ia mengatakan bahwa siapa yang tidak ingin mati harus ikut aturannya, kecuali mereka yang ingin keluar silakan pergi sendiri. Namun secara mengejutkan, Erwin menyatakan bahwa ia dan Christy akan segera pergi. Ia meminta perbekalan untuk mereka berdua. Tetapi Brock menolak. Erwin kemudian menyandra salah satu anak buah Brock yang bernama Jamie. Ia mengancam akan membunuh Jamie jika Brock tidak menyerahkan perbekalan mereka.
Terpaksa Brock pun memberikan jatah untuk Erwin dan Christy, lalu menyuruh keduanya segera pergi. Namun Erwin masih meminta satu hal lagi, yakni kotak besi kosong tempat perbekalannya. Brock awalnya menolak karena merasa kotak itu bernilai, tetapi Erwin menawarkan seluruh makanan milik mereka sebagai gantinya, dan akhirnya Brock pun setuju menukarnya. Sebelum berangkat, Christy sempat meminta Erwin agar mengajak Maria yang masih ketakutan ikut bersama mereka. Namun Erwin menolak karena menurutnya jika mereka bertiga pergi, pasti ada yang harus mati di antara mereka. Meski Christy bersikeras, akhirnya ia mengalah dan tetap memilih berjalan bersama Erwin. Keduanya lalu menelusuri rawa-rawa sambil menarik kotak besi yang mereka bawa. Tak lama kemudian, seorang napi wanita bernama Lela menyusul dan memohon agar bisa ikut. Ia bahkan membuka dadanya dan rela melakukan apapun demi diterima. Akan tetapi Erwin menolaknya mentah-mentah dan menyuruh Lela kembali. Saat perdebatan berlangsung, tiba-tiba terdengar tembakan dari arah belakang. Erwin dan Christy segera berlindung di balik batu. Sementara Lela sama sekali tidak ditembaki. Dari situlah Erwin menyadari bahwa petugas hanya mengincar dirinya. Dengan sigap ia mengajak Christy merangkak menjauh agar terhindar dari tembakan. Erwin meyakinkan bahwa mereka akan selamat sebab ia tahu lokasi oasis yang konon berada di seberang lautan batu. Christy masih meragukan ucapannya, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti Erwin. Ia pun menjelaskan bahwa daerah tempat mereka berada sudah aman karena dipenuhi dengan medan elektromagnetik yang membuat senjata laser para petugas tidak lagi berfungsi. Namun dari kejauhan, Erwin melihat Brock bersama rombongannya masih mengikuti jejak mereka. Sayangnya jumlah mereka sudah mulai berkurang dan Brock mungkin membiarkan anggota mereka mati dengan mudah. Sebelum kembali berjalan, Christy sempat bertanya bagaimana jika oasis itu hanyalah dongeng belaka. Tetapi Erwin dengan yakin mengatakan bahwa tempat itu nyata. Ia juga mengingatkan alasan petugas ingin membunuhnya sejak awal adalah karena mereka tahu Erwin berpotensi untuk bertahan hidup. Bahkan jika Christy masih meragukan, Erwin mempersilahkannya bergabung kembali dengan rombongan Brock. Christy pun terdiam dan memilih tetap bersamanya. Perjalanan kembali dilanjutkan melewati bebatuan terjal. Sementara itu di markas militer, Kapten mendapat telepon dari Presiden. Ia diperintahkan untuk terus memantau pergerakan Erwin dan tidak boleh sampai kehilangan jejaknya. Kapten menjawab dengan percaya diri sebab ia sudah menyusupkan seorang mata-mata di antara para napi. Setelah menempuh perjalanan panjang, Erwin dan Christy beristirahat sejenak. Saat Christy membasuh diri di kerujukan kecil, seekor ular listrik tiba-tiba menyerang dari belakang. Erwin dengan cepat menahannya menggunakan jaket. Meski sempat terluka di bagian dada, dengan sigap ia menyuruh Christy memotong makhluk itu hingga mereka pun berhasil selamat. Erwin kemudian memanfaatkan tubuh makhluk tersebut, mengubahnya menjadi cambuk listrik. Tak lama kemudian, Brock dan kelompoknya berhasil menyusul. Brock menuntut agar Erwin menyerahkan kotak besi, tetapi Erwin menolak karena kotak itu sudah ia dapatkan dengan menukar makanan milik mereka. Saat Brock hendak menyerangnya, Erwin langsung mengayunkan cambuk listriknya. Sontak, Brock pun gentar ketakutan dan memilih untuk mundur. Ia lalu menyuruh rombongannya beristirahat, seolah-olah membiarkan Erwin dan Christy melanjutkan perjalanan. Namun ternyata dari kejauhan, Brock tetap diam-diam mengikutinya. Di tengah perjalanan, Erwin tiba-tiba menyadari bahaya. Ia segera menyuruh Christy untuk berbaring di tanah dan jangan bergerak. Sayangnya tak jauh dari sana, Brock dan rombongannya tidak menyadari bahwa monster lidah api muncul dari dalam tanah dan mengincar mereka. Brock panik dan menyuruh semua orang untuk tidak bergerak. Namun Jamie justru melarikan diri, hingga akhirnya ia dicaplok hidup-hidup oleh monster tersebut. Setelah puas memangsa, makhluk itu pun pergi kembali ke dalam tanah. Melihat kejadian itu, Christy marah karena Erwin tidak memperingatkan Brock dan kelompoknya. Akan tetapi Erwin menjawab dingin bahwa semua sudah terlambat. Jika ia bersuara, monster lidah api justru akan menyerang dirinya dan Christy.
Да и от трупа нужно избавиться, включенного на болото. Di markas militer, Presiden kembali menghubungi Kapten. Ia menegaskan agar Erwin ditangkap hidup-hidup saat itu juga. Dan bila gagal, Kapten akan bernasib sama seperti para narapidana yang dibuang ke luar kota. Sementara itu, Erwin dan Christy memilih beristirahat sejenak. Erwin menyalakan api unggun untuk mendinginkan tubuh dengan membakar batu bara yang berlimpah di sekitar mereka. Christy yang kelelahan pun tertidur pulas, sementara Erwin tetap berjaga untuk mengawasi keadaan. Beberapa saat kemudian, Christy terbangun karena merasa ada sesuatu yang mendekat. Dari kejauhan, ia melihat jutaan makhluk kecil bergerak ke arah mereka. Karena panik, Christy pun berusaha kabur, namun Erwin justru menariknya masuk ke dalam kotak besi, tepat sebelum makhluk-makhluk itu menyerang mereka. Keduanya sudah berlindung di dalamnya dan berhasil selamat. Setelah kejadian mengerikan tadi, perjalanan mereka kembali dilanjutkan menyusuri rawa-rawa yang agak berlumpur. Sementara itu, Brock bersama rombongannya masih setia membuntuti mereka. Saat beberapa anggotanya kelelahan, Brock memutuskan untuk berhenti. Namun Layla menolak karena khawatir kehilangan jejak Erwin. Brock tak menggubrisnya sehingga Layla nekat memotong tali dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Brock yang murka mencoba menghentikannya, tetapi ia justru terperosok ke dalam lumpur hisap. Ia berteriak meminta pertolongan, namun Layla menyuruh yang lain meninggalkannya. Layla bahkan membocorkan bahwa Erwin adalah mantan penasehat presiden yang tahu semua rahasia tentang planet ini, sehingga keselamatan hanya bisa didapat dengan mengikuti Erwin. Akhirnya sebagian napi pergi meninggalkan Brock, hanya kakek Ian yang merasa iba lalu berusaha menolongnya. Malam harinya, ketika mereka menyantap siput hitam sebagai makan malam, Christy penasaran dengan masa lalu Erwin. Dari situlah terungkap bahwa Erwin memang pernah menjadi penasehat presiden. Namun ia ditangkap dan dihukum karena mencoba membocorkan rahasia negara. Ia muak dengan pemerintahan diktator yang kejam dan bahkan sempat menyusupkan virus ke dalam sistem komputer utama menggunakan kodenya. Virus itu mampu menghancurkan seluruh data milik pemerintah dan hanya Erwin lah yang bisa menghapusnya dengan kodenya. Dan benar saja, di wilayah Titanium, kini dampak virus tersebut mulai terasa. Sistem komputer mereka terganggu, yang membuat kinerja menjadi sangat kacau. Keesokan harinya, Layla melihat sosok di kejauhan yang ia kira Erwin. Namun ketika didekati, ternyata itu adalah sekelompok napi yang telah lama terjebak di tempat itu dan berubah menjadi kanibal. Tanpa ragu, para napi gila itu langsung menyerang Layla beserta rombongannya. Sayangnya, dalam kekacauan itu, Maria berhasil ditangkap. Dari jauh, Christy mendengar teriakan Maria dan berusaha menolongnya. Tetapi Erwin segera mencegahnya karena mencoba menolong hanya akan berakhir fatal. Kejadian itu pun membuat Christy semakin putus asa. Ia merasa cepat atau lambat dirinya juga akan mati. Di tengah keputusasaan itu, Erwin mengatakan bahwa ia adalah orang yang menciptakan hukuman melepaskan narapidana seperti ini. Jadi Christy tidak perlu khawatir. Mendengar pernyataan itu, bukannya tenang, Christy malah memarahi Erwin dan mencela Erwin sama saja dengan pemerintah yang sangat kejam. Erwin kemudian berperilaku gila, berteriak dan menentang para monster di area itu. Untungnya, tidak ada satupun yang mendekat. Ia lalu kembali meyakinkan Christy bahwa ia akan berjanji membawanya ke oasis yang selama ini ia janjikan. Sementara itu, Brock akhirnya menemukan Layla bersama kelompoknya yang tengah bersembunyi. Dengan amarah yang meluap, Brock berniat menghajar Layla karena sebelumnya ia hampir mati terhisap lumpur karenanya. Dalam ketakutan, Layla memohon ampun dan mengungkapkan sebuah rahasia. Ia mengaku mendapat misi dari kapten untuk menangkap Erwin dan membawanya ke sebuah pos militer terbengkelai. Jika berhasil, kapten berjanji akan menghapus catatan kejahatannya dan membiarkannya kembali ke kota.
Tetapi Brock tidak percaya begitu saja. Seorang napi bernama Job mencoba meyakinkan bahwa Erwin memang mantan penasihat presiden yang mengetahui rahasia besar negara ini. Karena itulah sudah pasti pihak militer terus mengincarnya. Meskipun begitu, Brock tetap meragukan bagaimana caranya petugas bisa melacak Layla hingga sejauh ini. Keraguan itu pun akhirnya terjawab ketika Valentine mengeluarkan sebuah kompas. Saat ditempelkan pada kaki Layla, kompas itu langsung bereaksi, menandakan adanya alat pelacak yang dipasang di tubuhnya. Melihat rahasia dirinya terbongkar, Layla pun panik dan berusaha kabur. Namun, nasib buruk menimpanya. Ia terjatuh, lalu tiba-tiba dari dalam tanah muncul jamur putih berbentuk jaring yang langsung melahap tubuhnya hingga lenyap tanpa sisa. Sargassum, na mою свободу. Di markas militer, Kapten segera mendeteksi kematian Layla melalui alat pelacak tersebut. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung melakukan plan B, memerintahkan anak buahnya yang bernama Matthias untuk mengambil senjata manual, sebab senjata laser tidak dapat berfungsi di wilayah yang dipenuhi medan elektromagnetik. Dengan persiapan itu, Matthias diperintahkan segera mengejar Erwin. Заряжен снотворным. Kembali ke Brock dan rombongannya, Valentine menemukan sebuah tas yang tergeletak. Saat diperiksa, tiba-tiba muncul jamur hitam beracun yang langsung menewaskannya. Sementara itu, ketika Erwin dan Christy sedang berjalan, Ian datang menyusul dari belakang. Ia meminta bergabung dengan mereka, namun tiba-tiba sesuatu menghantam kepala Erwin hingga ia pingsan. Begitu sadar, ia sudah dalam kondisi terikat. Rupanya, semua itu ulah Brock yang berniat membawa Erwin ke markas militer terbengkelai untuk menyerahkannya pada petugas dengan imbalan kebebasan. Karena pukulan benda tadi, kepala Erwin terluka dan kode yang ada di ingatan Erwin hilang. Melihat situasi yang sudah tidak memungkinkan, Erwin menyuruh Christy untuk kabur terlebih dahulu. Namun ia menolak dan ingin tetap selalu bersama Erwin. Setelah itu, diam-diam Erwin memberi isyarat kepada Christy agar tetap mengikutinya dari belakang karena ia sudah memiliki rencana untuk mengakhiri semua kekacauan ini. Christy kemudian menyelipkan sebongkah batu tajam ke balik bajunya. Brock menyuruh Erwin bergerak dan mengancam akan membunuhnya. Namun dengan berani Erwin balik mengancam jika Erwin mati, Brock akan dihukum lebih berat. Setelah itu, Erwin malah meminta digendong oleh Brock karena ia mengaku luka parah. Sementara itu, Matthias bersama pasukannya tiba di markas militer terbengkelai. Ia membantai beberapa napi yang ada di sana, lalu bertanya apakah ada napi baru yang masuk ke tempat itu. Karena tidak mendapatkan jawaban, Matthias pun langsung membunuh napi yang ditanyainya. Dari belakang, napi lain justru menyerang dan membunuh salah satu anak buah Matthias. Karena murka, Matthias pun memerintahkan pasukannya membantai semua napi yang bersembunyi, sekaligus menyuruh mereka keluar untuk mencari Erwin. Di luar markas, salah satu anak buah Matthias melihat Job sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba monster lidah api muncul dari tanah dan langsung mencaplok petugas itu. Dalam kepanikan, ia menembak ke segala arah hingga mengenai pundak Job, lalu senjatanya terlempar ke arahnya. Sementara itu, Brock berhasil membawa Erwin masuk ke markas militer terbengkelai melalui lubang udara. Ia berniat menyerahkannya. Setelah itu, ia menemui Matthias dan menyerahkannya dengan syarat dirinya dikembalikan ke kota dan semua catatan kejahatannya dihapus. Matthias pun setuju, tetapi Brock tetap curiga dan meminta jaminan. Matthias pun memberikan pistol miliknya sebagai tanda. Namun, tanpa diketahui, Erwin berhasil melepaskan ikatan berkat batu tajam yang sebelumnya diam-diam disilitkan oleh Christy di bajunya. Ketika Brock hendak mempertemukan Matthias dengan Erwin, ternyata Erwin sudah tak ada. Menyadari bahwa Matthias pasti akan membunuhnya, Brock pun segera mengacungkan pistol. Namun peluru di dalamnya kosong, membuat Matthias langsung menembak kedua kaki Brock hingga tumbang. Setelah itu, Matthias menemukan Christy dan Ian yang bersembunyi. Ian dibunuh di tempat, sementara Christy dijadikan sebagai sandera. Matthias pun memancing Erwin keluar dengan ancaman akan membunuh Christy. Dari balik tembok, Erwin melihat Job membawa senjata. Ia pun memberi isyarat agar Job menembak saat waktunya tiba. Namun Job ragu karena tidak bisa menembak, tetapi Erwin meyakinkannya.
Erwin akhirnya muncul dan menyerahkan diri dengan syarat Christy dibebaskan. Matthias pun setuju dan membiarkannya pergi. Namun saat Erwin berjalan mendekat, tiba-tiba Brock yang masih hidup menikam Matthias hingga tewas. Christy yang terkena obat bius pun akhirnya pingsan, sedang Brock mengembuskan napas terakhir karena kehabisan darah. Sementara itu di markas, sistem semakin gak karuan. Kapten segera memerintahkan anak buahnya agar segera membunuh Erwin, karena jika Erwin selamat akan sangat berbahaya menggunakan kode yang ada di dalam dirinya. Di sisi lain, Erwin, Christy, dan Job mulai kembali melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya tiba di tepi pantai. Dari pengamatan Erwin, gundukan di lautan bukan pasir, melainkan ganggang raksasa yang mengapung. Mereka pun menggunakan ganggang itu sebagai perahu untuk menyeberangi lautan. Namun beberapa saat kemudian, ganggang itu mulai tenggelam karena kelebihan beban. Seiring berjalannya menit, luka tembak di pundak Job mengeluarkan banyak darah, membuatnya sadar bahwa ia tidak akan selamat. Demi menyelamatkan Erwin dan Christy, Job akhirnya menjatuhkan dirinya ke laut agar beban berkurang. Ia berpamitan dengan Erwin dan Christy, dan tak lama sebuah monster pun memakannya dari dalam air. Setelah cukup lama mengapung, sebuah pesawat tempur militer muncul untuk menangkap Erwin. Tetapi tiba-tiba, sistem pesawat itu rusak akibat kode yang ada di dalam dirinya, membuat pesawat itu jatuh ke laut. Kini Erwin pun sadar jika kode dalam tubuhnya itu sudah ia ingat dan akan bisa digunakan kembali. Tak lama setelah itu, Erwin dan Christy mendapati sebuah air terjun besar di hadapannya. Dengan sigap, Erwin pun melipat ganggang yang mereka naiki untuk melindungi tubuh mereka. Setelah melewati terjangan air terjun, keduanya berhasil selamat dan terdampar di sebuah pantai. Ternyata, tempat itu adalah bunker rahasia penyimpanan pesawat luar angkasa milik presiden yang disiapkan untuk keadaan darurat. Sayangnya ada satu nomor yang Erwin masih tidak ketahui. Namun setelah berhasil memecahkan teka-teki dibantu oleh Christy, pintu bunker pun akhirnya terbuka yang memperlihatkan pesawat raksasa di dalamnya. Sayangnya Erwin tidak bisa masuk karena pesawat itu hanya muat satu orang. Ia pun memaksa Christy agar pergi sendirian. Tentu saja ia menolak karena kini Christy sudah menganggap Erwin sebagai penyelamatnya. Тогда я останусь с тобой. Dan di akhir film, kita diperlihatkan Erwin dan Christy menaiki pesawat itu dengan paksa, lalu terbang meninggalkan planet Titanium. Mereka akhirnya pergi untuk memulai hidup baru di planet lain. Нашей планете. 5 tahun berlalu, planet Titanium kini sudah disetel ulang dengan kode yang lebih rumit oleh pemerintah yang baru, dan film pun tamat. Чем предыдущая? Oke guys, itulah alur cerita film The Calculator. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya. Что это? Что делать?